Narasi berikut berasal dari Kompas.com. Arkeolog Heri Truman Simanjuntak mengatakan, bahasa Melayu dan ratusan bahasa daerah lainnya di Nusantara sebenarnya berakar dari bahasa Austronesia yang mulai muncul sekitar 6.000 hingga 10.000 tahun lalu. Penyebaran penutur bahasa Austronesia, ujar Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia itu, merupakan fenomena besar dalam sejarah umat manusia karena sebagai suatu rumpun bahasa, Austronesia merupakan yang terbesar di dunia, meliputi 1.200 bahasa dan dituturkan oleh hampir 300 juta populasi. Masyarakat penuturnya tersebar luas di wilayah sepanjang 15.000 km meliputi lebih dari separuh bola bumi, yaitu dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di ujung timur, dari Taiwan Mikronesia di utara hingga Selandia Baru di selatan. Mengenai asal-usul penutur Austronesia, Heri mengatakan ada beberapa hipotesis. Yang paling umum adalah hipotesis bahwa asal leluhur penutur Austronesia adalah Formosa, Taiwan, atau model out of Taiwan. Migrasi leluhur dari Taiwan ke Filipina mulai terjadi pada tahun 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Leluhur ini adalah salah satu dari kelompok yang memisahkan diri. Mereka bermigrasi ke selatan menuju Kepulauan Filipina bagian utara yang kemudian memunculkan cabang bahasa baru, yakni Proto-Malayo-Polinesia, PMP. Tahap berikutnya, ujar Daud, terjadi pada tahun 3.500 hingga 2.000 sebelum Masehi, di mana masyarakat penutur bahasa Proto-Malayo-Polinesia, PMP, yang awalnya tinggal di Filipina Utara mulai bermigrasi ke selatan melalui Filipina Selatan menuju Kalimantan dan Sulawesi serta ke arah tenggara menuju Maluku Utara. Proses migrasi ini membuat bahasa PMP bercabang menjadi bahasa Proto-Malayo-Polinesia Barat (PWMP) di Kepulauan Indonesia bagian barat dan Proto-Malayo-Polinesia Tengah Timur (PCEMP) yang berpusat di Maluku Utara. Sedangkan di Kepulauan Indonesia di bagian barat, setelah sempat menghuni Kalimantan dan Sulawesi, pada tahun 3000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi, para penutur PWMP bergerak ke selatan, bermigrasi ke Jawa dan Sumatera, katanya. Kompas.com. Narasi ini sumbernya n.wikipedia.com. Bahasa Melayu Polinesia adalah subkelompok dari bahasa Austronesia, dengan sekitar 385,5 juta penutur. Bahasa-bahasa Melayu Polinesia dituturkan oleh orang-orang Austronesia dari negara-negara kepulauan di Asia Tenggara dan Samudra Pasifik, dengan jumlah yang lebih kecil di Asia Daratan, masuk ke Semenanjung Melayu, Kamboja, Vietnam, dan Pulau Hainan di Cina yang berfungsi sebagai batas geografis barat laut. Geografis terluar paling utara tidak melewati bagian utara Patani, yang terletak di Thailand Selatan. Dua karakteristik morfologis bahasa Melayu Polinesia adalah sistem afiksasi dan reduplikasi, pengulangan semua atau sebagian kata, seperti wiki-wiki, untuk membentuk kata-kata baru. Seperti bahasa Austronesia lainnya, mereka memiliki jumlah fonemik kecil, dengan demikian sebuah teks memiliki sedikit tetapi sering bunyi. Mayoritas juga kekurangan kluster konsonan yang kompleks, mixture, dalam bahasa Inggris. Sebagian besar juga hanya memiliki satu set kecil huruf vokal, 5 menjadi angka umum. Menurut etnolog.com, bahasa Sumatera Barat Laut kepulauan sekitarnya adalah sekelompok bahasa yang digunakan oleh orang Batak dan masyarakat terkait di pedalaman Sumatera Utara, Nias, Mentawai, Simele dan Gayo. Menurut Dr. Uli Kozok dalam bukunya, Surat Batak Sejarah Perkembangan Tulisan Batak. Berikut pedoman menulis aksara Batak dan stempel Sisingamangaraja 12. Kelima suku Batak memiliki bahasa yang satu sama lain mempunyai banyak persamaan. Namun demikian, para ahli bahasa membedakan sedikitnya dua cabang bahasa-bahasa Batak yang perbedaannya begitu besar sehingga tidak memungkinkan adanya komunikasi antara kedua kelompok tersebut. Bahasa Angkola, Mandailing, dan Toba membentuk rumpun selatan, sedangkan bahasa Karo dan Papak Dairi termasuk rumpun utara. Bahasa Simalungun sering digolongkan sebagai kelompok ketiga yang berdiri di antara rumpun utara dan rumpun selatan. Namun menurut ahli bahasa Adelar, 1981, secara historis bahasa Simalungun merupakan cabang dari rumpun selatan yang berpisah dari cabang Batak Selatan sebelum bahasa Toba dan bahasa Angkola Mandailing terbentuk. Semua dialek bahasa Batak berasal dari satu bahasa purba yang sebagian kosakatanya dapat direkonstruksikan.
Adapun bahasa Alas secara linguistik dapat digolongkan dalam rumpun bahasa Batak Utara, namun dari segi budaya suku Alas tidak termasuk kebudayaan Batak. Ada kemungkinan bahwa di masa dahulu orang Alas juga pernah menggunakan sebuah varian surat Batak mengingat bahwa dari segi budaya, sistem kekerabatan, dan terutama dari segi bahasa, Alas masih cukup banyak memiliki persamaan dengan Batak, khususnya Batak Karo, Iwabuchi 1994. Karena orang Alas sudah lama memeluk agama Islam, maka huruf Jawi dipakai untuk surat menyurat sebelum abjad Latin diperkenalkan. Walaupun bahasa Karo dan bahasa Simalungun merupakan dua bahasa yang begitu berbeda sehingga sulit berkomunikasi satu sama lain, di daerah-daerah perbatasan Karo Simalungun tidak ada masalah komunikasi karena di situ masing-masing bahasa memiliki banyak kata yang dipinjam dari seberang perbatasan. Dan bukan saja dari segi bahasa, dari segi budaya pula tidak ada perbedaan yang mencolok di antara kampung-kampung Simalungun dan Karo di daerah perbatasan. Demikian juga halnya di daerah perbatasan antara bahasa, budaya Karo dan Papak atau Papak dan Toba. Bahasa Toba, Angkola, dan Mandailing tidak banyak berbeda. Malahan Angkola dan Mandailing merupakan dua bahasa yang mempunyai sedemikian banyak persamaan sehingga pada umumnya disebut bahasa Angkola Mandailing saja. Dengan adanya kesinambungan linguistik antara suku-suku Batak tidak mengherankan bahwa tiada juga perbedaan-perbedaan yang jelas antara varian-varian surat Batak. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada 5 varian surat Batak ialah Karo, Papak, Simalungun, Toba, dan Angkola Mandailing. Namun, kita harus mengingat bahwa baik dari segi bahasa, budaya maupun tulisan tidak selalu ada garis pemisah yang jelas antara kelima suku Batak tersebut karena kelima suku Batak itu mempunyai induk yang sama.